Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kenalin, aku Vika. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Aku homeschooler juga dan suka berbagi. Nah, hari ini aku mau sharing tentang gimana cara aku ngatur makanan di rumah atau meal planning. Meal planning itu jadi bagian yang sangat penting dalam kehidupanku as a homemaker ya. Karena aku tuh seorang ibu rumah tangga yang tidak pakai ART. Jadi nggak ada orang yang bisa aku mintain tolong buat masak setiap hari. Ada sih ART yang datang seminggu 3 kali selama aku di Jogja ini. Alhamdulillah ada yang bisa bantuin gitu ya. Tapi tetap soal makanan, nanti anak-anak mau makan apa, itu semuanya jadi tanggung jawab aku. Nah, kalau nggak pakai meal planning, aduh itu pusing banget. Kalau nggak pakai meal planning itu, maka tiap mau makan kita mesti mikir. Sarapan mau makan apa, makan siang nanti mikir lagi mau makan apa, tambah lagi makan malam gitu ya. Emang kayaknya itu hal yang kayaknya remeh-temeh gitu ya, tapi kalau terus-menerus dipikirin itu jadi menuh-menuhin kepala juga. Nah, itulah kenapa aku ngerasa meal planning itu penting banget untuk membantu ngejaga kewarasan aku. Nah, aku tuh punya pendekatan yang agak berbeda ya soal meal planning ini. Biasanya orang itu kan kalau meal planning tuh dari brainstorming dulu ya, bikin list makanan apa aja, abis itu bikin list bahan yang diperluin apa aja, baru deh belanja gitu kan. Kalau di aku sendiri, aku juga sebenarnya pernah ngelakuin hal kayak gitu, tapi ternyata it just didn't work. Jadi kendala yang paling besar itu adalah tiap kali aku bikin list, aku nanya anak-anak pengen makan apa, terus aku ke supermarket, ternyata bahannya tuh nggak ada. Dan itu tuh ngeselin banget karena akhirnya aku harus segera mikir lagi ini gantinya apa ya. Terus belum lagi kalau misalnya anak nanya, bunda kok nggak jadi masak ini, iya bahannya nggak ada. Itu tuh ngelihat kekecewaan mereka itu jadi burden tersendiri gitu buat aku. Makanya aku ngerasa kayak oke, aku kayaknya perlu pendekatan yang berbeda nih. Jadi aku balik deh prosesnya. Aku lihat dulu di tempat belanja itu ada apa aja, terus beli barang secukupnya dan bikin list makanan yang bisa aku masak dari bahan-bahan itu di rumah. Nah, aku tahu sih sebenarnya kekhawatirannya ya, takutnya tuh kalau nggak punya list apa yang mau dibeli, nanti kitanya jadi overbuying gitu, beli barang-barang yang nggak dibutuhin gitu kan. Nah, makanya sih aku bikin sistem sehingga aku bisa beli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi sistem itu aku buat dengan evaluasi dulu. Jadi dulu pas di awal-awal sebelum pakai pendekatan ini, itu aku bikin evaluasi selama 2 atau 3 minggu gitu ya. Aku lihat dulu selama 2 sampai 3 minggu itu pola makan kita tuh kayak gimana. Dari situ nanti ketahuan staple food kita itu apa, makanan pokok kita itu apa yang harus selalu ada di dapur, protein kita biasanya apa aja, sayurannya gimana gitu kan. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat pola yang biasa kita pakai sehari-hari tuh kayak gimana. Nah, aku bikin meal planning itu seminggu ya. Jadi ini meal planning mingguan karena buat aku pernah sih nyoba sebulan gitu. Wah, itu malah disaster banget sih kalau sebulan itu. Soalnya kan gimana ya, kalau itu nggak make sense karena kan ada sayur-sayur yang nggak bisa bertahan sampai selama itu. Bahkan ada sayur yang cuma bisa bertahan 1 sampai 2 atau 3 hari aja gitu kan. Jadi nggak make sense kalau belanja itu bulanan gitu. 2 mingguan juga pernah, dan ternyata 2 mingguan belanja groceries itu juga terlalu lama. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mingguan aja. Ada juga sih teman-teman yang dia bikin rencana belanja mingguan, terus belanja juga selama 3 hari atau per 2 hari gitu. Tapi masalahnya adalah karena aku homeschooler dan punya toddler juga, jadi waktu aku tuh sangat terbatas. Udah gitu aku juga belum berani nyetir sendiri. Udah lumayan bisa sih nyetir, tapi kalau untuk sendiri gitu tuh kayak masih deg-degan. Jadi daripada kenapa-napa gitu ya, aku berkompromi dengan oke, kita belanjanya seminggu sekali aja di satu spot gitu. Untungnya di Jogja itu ada supermarket yang super lengkap. Jadi aku sekali datang ke situ tuh udah bisa dapat semuanya, mulai dari sayur, buah, lauk, toiletries, terus alat kebersihan, skincare, snack dan segala macem. Pokoknya tuh nyaman banget. Sampai galon juga aku beli di situ. Nah, setelah aku evaluasi, jadi aku udah tahu nih makanan yang biasa aku konsumsi sehari-hari itu apa. Terus aku juga udah tahu aku mau belanja berapa kali dalam seminggu.
Nah dari situ aku bisa buat sistem. Sistem ini yang bikin belanja kita itu jadi nggak berlebihan, kita bisa belanja secukupnya. Sistemnya itu sebenarnya agak sederhana ya. Jadi aku tuh identifikasi staple foodnya dan makanan kering yang harus selalu ada di dapur itu apa. Kalau di aku staple food kita itu kan ada beras, roti, oat, tepung gandum, kacang-kacangan kering termasuk kacang Arab, lentil, kacang mede, ada juga telur, susu, keju, minyak, dan bumbu-bumbu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebelum aku pergi ke supermarket, aku cek dulu nih di pantry sama di kulkas masih ada apa aja. Terus bikin list apa yang kurang gitu kan. Jadi pas ke supermarket langsung deh kita jadi makanan-makanan itu. Terus yang kedua, setelah staple food itu aku belanja protein ya. Nah proteinnya ini tuh kalau yang biasa kita konsumsi sehari-hari yang harus selalu ada adalah tahu, tempe, dan edamame. Itu makanan segar protein nabati yang harus selalu ada. Jadi kalau tempe itu tahannya kan cuma sekitar 1 sampai 3 hari lah ya. Di hari-hari awal itu aku masak protein nabatinya tempe. Terus habis itu tahu. Kalau tempe dan tahunya udah habis, itu kita masak edamame. Makanya aku beli edamame yang frozen ya. Jadi udah aku simpen di freezer, kalau mau makan itu tinggal direndam aja. Terus selain protein nabati, protein hewani kita biasanya beli antara ayam, daging, ikan, udang gitu ya. Itu tinggal dirotasi aja sih. Dari sekian banyak macam itu aku cuma ambil 2 jenis. Jadi antara daging sama ayam, atau daging sama ikan, atau ikan sama ayam, ikan sama udang, atau ayam dan udang gitu. Jadi kalau ke supermarket aku langsung ambil tahu, tempe, edamame plus ayam, daging gitu, atau daging, ikan. Nah terus yang berikutnya itu ada sayur dan buah. Ini aku bikin 2 kategori, sayur dan buah segar sama sayur dan buah yang tahan lama. Ini dari yang sayur dulu ya. Nah sayur segar itu sayur yang bisa bertahan selama 1-3 hari. Sayur tahan lama itu yang bisa tahan 3-7 hari. Kalau yang sayur segar itu kan ada kayak misalnya bayam, kangkung, sawi ijo, daun katu, daun kelor gitu kan. Itu kan banyak banget macam jenisnya gitu. Sorry ini ada nyamuk. Nah, aku masuk supermarket, biasanya aku langsung ambil 2 jenis. Antara bayam sama kangkung, bayam sawi ijo, kangkung sama daun katu, dan lain-lainnya apa aja yang ada di situ. Terus sayur yang tahan lama, itu sayur yang bisa bertahan 3-7 hari ya tadi ya. Nah itu ada banyak tuh. Nah di aku tuh selada termasuk sayur yang agak lama ya. Karena dengan cara menyimpan yang benar ternyata selada itu bisa bertahan sampai 5 hari. Jadi aku selada sama timun itu sayur tahan lama yang wajib ada. Kenapa? Karena ini tuh memudahkan banget untuk ngebus asupan sayur di rumah. Karena gini, misalnya aku lagi nggak sempet masak gitu ya, udah kita beli makan di luar, tapi kan kadang sayurnya itu dikit banget. Ya udah ambil aja selada sama potong-potong timun. Jadi deh gitu. Terus selain selada sama timun itu ada terong, brokoli, kembang kol, zucchini, kubis. Itu aku pilih 2-3 jenis. Jadi kalau ke supermarket itu aku langsung ambil sayur segar 2 sama sayur yang tahan lama itu selada, timun, dan 2 sayur lainnya. Misalnya wortel sama brokoli gitu. Nah buah juga kayak gitu. Buah juga aku kategoriin buah segar sama buah yang tahan lama. Buah segar itu buah yang misalnya baru dipotong ya, kayak semangka, melon, pepaya, pisang yang udah mateng gitu kan, anggur, stroberi. Itu biasanya aku ambil 3 jenis. Terus habis itu juga beli buah yang tahan lama. Misalnya kayak apel, pear, terus buah-buahan yang setengah mateng. Misalnya aku pengen nyediain pisang yang agak lama ya berarti beli pisangnya yang setengah mateng. Mangga juga setengah mateng. Jadi kita bisa punya buah segar selama seminggu itu. Dengan sistem kayak gini itu jadi lebih memudahkan ya kalau aku masuk ke supermarket udah tahu aku perlu beli apa aja, jumlahnya berapa, jenisnya apa aja, dan tinggal ya yang ada di situ apa tinggal dipilih gitu. Setelah belanja di rumah itu kan aku udah tahu nih ada bahan apa aja. Di situ dibikinlah menu atau list menu yang bisa dipilih sama anak-anak. Jadi menunya itu aku bikin 2 jenis ya, menu untuk sarapan dan menu untuk makan berat. Menu sarapan itu yang ringan-ringan aja sih, kayak misalnya toast, sandwich,
telur, buah potong, oatmeal, pancake, waffle, dan sebagainya. Nah, kalau untuk makan siang atau malam itu yang emang perlu masak yang agak lebih lama. Kalau ada makanan sisa gimana? Kalau ada makanan sisa tinggal masukin kulkas, bisa buat makan berikutnya kalau memang masih agak banyak, atau bisa juga jadi campuran bahan makanan. Sebenarnya gini sih, kita tuh kalau masak itu sekali makan ya biasanya langsung habis, misalnya tuh cuma dikit. Nah, sisa yang sedikit itu dibikin campuran bahan makanan berikutnya. Kayak misalnya bikin omelet, itu kan kalau masih ada sisa sayur oseng gitu, omeletnya aku campurin si sisa sayur itu. Lumayan kan nambah-nambah serat. Nah teman-teman, ini dia aku sudah bikin printable untuk weekly meal planner. Jadi ada 3 bagian, ada weekly grocery list, weekly meal list, sama daily meal plan. Nah untuk yang weekly grocery list ini sudah aku bikin list apa aja yang mesti aku beli di supermarket. Jadi sebelum ke supermarket itu aku cek dari list ini mana aja yang belum ada, terus itu kita belanjain. Terus aku juga bikin daftar protein, sayur, buah. Nah ini juga udah aku kasih keterangan ya, protein segarnya berapa yang dipilih, contohnya apa gitu. Kalau kalian mau pakai ini boleh banget, aku udah kasih linknya di bawah, silahkan di download. Tapi harap diingat bahwa ini belum tentu cocok sama kalian karena ini aku banget. Jadi ini adalah grocery list yang keluargaku banget gitu, mungkin kalian perlu menyesuaikan. Nah terus setelah itu, setelah kita belanja, nanti kan kita sudah tahu apa aja yang ada di rumah bahannya, kita masukin ke sini gitu ya. Ini kita dari sini, dari apa yang sudah kita belanjain, nanti kita bisa tahu makanan apa aja yang bisa kita masak. Nah kalau untuk breakfast itu sarapan ya, itu udah ada listnya sendiri. Dari apa yang ada di rumah ini aku biasanya bikin ini. Kalau ada ide lain aku tuliskan lagi di bawahnya. Terus karena masaknya cuma 2 kali, antara lunch atau dinner aja ya, berarti bikin listnya di sini. Nah dari list yang sudah dibikin itu tinggal dimasukin deh ke daily meal plan. Hari Senin mau masak apa, Selasa apa, dan seterusnya. Ini juga anak-anak bisa banget dimintain tolong buat oke, kalian mau pilih yang mana. Dari list ini mereka tinggal lingkari aja, nanti kita yang ngatur masukin ke sini. Meskipun udah punya meal planning atau rencana, ya aku tetap berusaha fleksibel ya. Jadi rencana itu kan ya hanyalah rencana ya. Kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di hari itu. Jadi ya, atau mungkin mood kita lagi nggak terlalu bagus, kondisi mental well-being kita lagi terganggu, jadi nggak bisa masak, itu juga sangat mungkin. Makanya sih tetap perlu fleksibel. Makanya sih aku sendiri juga masak itu 2 kali aja di rumah. Kalau 3 kali masak itu capek banget. Kayaknya seharian tuh kayak cuman masak mulu gitu. Padahal sih ya cuma 3 kali, tapi tetap sih kan kemampuan orang beda-beda ya. Kalau aku tuh ya udah 2 kali masak. Terus sekalinya itu ya antara beli dari luar, kita beli online, atau kalau kita pas keluar misalnya nganterin anak les, itu ya sekalian makan di luar. Atau misalnya aku yang udah lagi capek banget, kondisi rumah lagi berantakan banget, dan aduh kalau kita makan di rumah meskipun beli dari luar makin nambahin berantakan, so ya udah mending kita makan di luar aja sehingga cucian piringku nggak terlalu banyak gitu. Udah sih gitu aja teman-teman cara aku bikin meal planning di rumah. Mungkin cocok buat kalian, mungkin juga enggak, I don't know. Just do whatever works for you. Yang penting semangat, karena kita tahu kerjaan kita di rumah itu ada banyak, jadi kita sudah selayaknya punya tools-tools yang bisa membantu untuk meringankan beban pikiran kita sehari-hari. Dah gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.